Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Novida, Guru Pendidikan Bahasa Indonesia di SMK Finama 2 Bekasi Utara. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 gelombang 3 di Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja video praktik pembelajaran secara luring di SMK Finama 2 Bekasi Utara. Uji kinerja ini saya laksanakan pada kelas 10 dengan materi teks biografi. Berikut video rekamannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa bersama-sama. Ketua kelasnya tolong dipimpin untuk berdoa ya. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hari ini yang tidak hadir? Masuk semua, alhamdulillah ya. Berarti kita lengkap ya? Ada ya? Oke, baik. Kelas kita full, masuk semua ya. Nah, untuk pembelajaran pagi hari ini, Ibu akan memberikan sebuah motivasi nih kepada kalian, ya. Dimana motivasi itu akan menambah sebuah semangat baru untuk kalian. Biar kalian mempunyai apa? Tujuan hidup. Biar kalian mempunyai tujuan hidup. Sayang kalau kita lewatkan di masa muda yang seperti kalian ini. Sama sepertinya halnya apabila ibu tidak kesini berhari-hari. Itu seperti kayaknya waktunya lama banget gak ketemu kalian. Nah, motivasi ibu untuk kesini bertemu kalian itu tujuannya apa? Ingin memberikan yang terbaik, ingin memberikan yang lebih bagus lagi ke kalian untuk apa? Masa depan kalian. Kalau kalian ingin menjadi orang sukses, pernah ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau kalian bukan anak raja, jadilah seorang penulis. Paham maksudnya? Kalau kalian bukan seorang anak raja, maka jadilah penulis. Apa maksudnya? Raja itu kan besar ya, seseorang yang luar biasa. Tapi kalian bukan anak raja. Apa itu maksudnya? Paham? Dari kalimat itu paham? Berarti kita harus bagaimana? Kita harus bagaimana tuh? Saya bukan anak raja, tapi saya harus menulis. Tuh, kata-kata yang harus kalian jadikan motivasi. Ibaratnya seperti ini. Saya bukan orang mampu, tapi saya harus bagaimana caranya saya harus bisa menghasilkan. Bagaimana caranya? Banyak kalau kalian usaha. Kegagalan
jangan dijadikan suatu apa? Kegagalan kalian nih. Kalian bertindak melakukan sesuatu hal tapi gagal, malah jadi down, itu nggak boleh. Sebab itu, kalau kita mengalami kegagalan, berarti kita tidak boleh untuk merasa terpuruk. Malah sebaliknya kita harus bangkit. Itulah motivasi kita. Kalau kita melakukan sesuatu kita terpuruk, otomatis selamanya kalian tidak akan bangkit. Selamanya kalian tidak akan punya usaha. Sudah melakukan satu hal, gagal ya sudah, itu salah. Jangan digunakan rumus seperti itu. Jadikan kegagalan adalah suatu pengalaman yang sangat berharga. Itu motivasi pagi hari ini untuk kalian. Ya, paham? Bisa dipahami kata-kata ibu? Oke, baik. Nah, hari ini ibu akan belajar tentang sebuah tokoh. Ibu tidak masuk ke materinya dulu, ibu menceritakan sebuah tokoh dulu. Tokoh inspiratif, motivasi lagi untuk kalian, ya. Motivasi untuk kalian menuju masa depan yang lebih baik lagi. Harus dibimbing dari sekarang nih. Oke ya, paham ya? Nah, hari ini ibu akan memberikan sebuah contoh nih. Tujuan hari ini, tujuan pembelajarannya yaitu apa di atas? Ayo, sekarang kita baca sama-sama tujuan pembelajaran yang ada di depan, ya. Pembelajaran ini, nih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yuk, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Peserta ini dapat mengevaluasi dan mengkreasikan informasi berupa ide pokok serta ide penjelas dari teks biografi secara akurat dan kritis. Kita belajar mengevaluasi dan mengkreasikan informasi berupa ide pokok serta ide penjelas dari teks biografi secara akurat. Siapa yang mau kita koreksi, siapa yang mau kita kita ambil, yaitu sebuah tokoh yang kita jadikan untuk motivasi. Ya, nah, sedikit cerita tentang sebuah tokoh. Ada tokoh yang namanya, kalau kita kenal kalian suka buka dulu, anak singkong. Pernah dengar kisah anak singkong? Bukannya anak itu doyan singkong atau anak itu jualan singkong, bukan. Namanya anak singkong, julukannya anak singkong. Kenapa? Karena kisah hidupnya sedikit ibu cerita. Ini buat inspirasi kamu semua, buat motivasi kamu semua. Karena terpuruknya seseorang di dalam keluarga tidak menyurutkan sebuah cita-cita. Ada kisah, dia tinggal di Jakarta, beliau tinggal di Jakarta dengan kedua orang tuanya. Awalnya rumah sendiri awalnya. Nah, di dalam keluarga tersebut ada 5 orang anak, ayah, ibu, dan 5 orang anak. Tiba-tiba si ayah PHK. Lalu ibunya tidak bekerja pada saat itu. Terus ekonominya gimana? Lemah. Tidak ada pemasukan sama sekali. Tetapi kedua orang tua ini tidak pernah meredamkan apa yang namanya pendidikan. Dia mau kelima anaknya ini menjadi orang-orang yang sukses. Entah bagaimana caranya, yang penting anak-anak saya tetap sekolah.
dia kerja dari mulai jualan kaos, dari mulai ikut-ikutan ngebantu orang di toko fotokopi, terus dia berusaha agak lebih tinggi lagi menjual alat-alat kedokteran. Nah itu uangnya dia kumpulkan untuk mencari membayar sekolah. Akhirnya sampailah dia lulus di perguruan tinggi Jakarta. Nah, tidak sampai di situ, dia bangkit lagi. Gimana caranya saya bisa meraih dunia? Akhirnya dia apa? Berbisnis. Dia berani untuk apa ya? Kalau orang bilang itu berspekulasi, ya. Dia berani kalau itu usahanya tidak main-main. Jadi dia benar-benar mengembangkan usaha yang dari nol sampai benar-benar besar. Akhirnya dia punya stasiun TV swasta di Jakarta. Entah Trans 7, entah Trans TV ya, itu kurang tahu. Itu salah satu stasiun TV yang dimiliki. Sukses ya? Kalau tidak salah, nomor urutan orang terkaya di Indonesia nomor 7 atau nomor 5 seperti itu. Dari awalnya orang tidak ada. Nah, itulah kisah hidup. Kita tidak tahu rezeki Allah yang memberi. Kita sudah berencana, tapi kalau Allah belum memberikan rezeki, bisa nggak jadi sukses? Tidak bisa. Semua terjadi karena kehendak Allah. Allah juga tidak akan memberi semata-mata kalau kita tidak ada usaha. Kamu nggak usaha nih, kamu di rumah. Ada nggak uang datang? Siapa yang mau ngasih? Tidak. Ya. Kayak itu kisah sedikit sebuah motivasi untuk kalian. Nah, masih berhubungan dengan cerita yang tadi, Ibu ingin bertanya nih. Siapa di sini yang punya idola seorang tokoh? Namanya? Messi itu siapa sih? Sepak bola. Oh, bukan yang motor itu kan? Kroasia. Oh, beda. Oke. Sekarang Ibu tanya kamu. Kamu punya tokoh, kamu suka dengan tokoh tersebut? Apa yang kamu lakukan dengan idolamu itu? Satu, mungkin mencari tahu siapa sih dia, orangnya di mana sih, rumahnya di mana, gitu kan? Iya kan? Ya, jangan kali dia Bu. Ya, berusaha untuk mencari dia siapa sih, penghargaannya sudah apa aja sih yang dia dapat. Nah, pasti yang namanya orang sukses tidak langsung sukses ya. Pasti kan ada jalan yang berliku. Nah, disitulah diterangkan. Biasanya ada sebuah buku yang menjelaskan kisah seseorang dari awal hingga akhir. Dari ceritanya hidupnya susah sampai hidupnya sukses, sampai bahkan meninggal dunia, itu ditulis di sebuah buku. Bisa kamu cari, bisa kamu dapatkan. Ya, nanti kita bahas hal tersebut. Nah, kalau sudah mengenal tokoh, menyukai tokoh, yang kedua berarti kita berusaha untuk mencari lebih dalam, mengenali lebih dalam, kalau bisa sampai ketemu, ya kan? Nah, sampai ke bawah mimpi, ya. Jangan bengong. Masa bengong? Dia mungkin punya tokoh cuma bingung, tokoh saya banyak, menyebutnya susah. Nah, makanya dia bengong, ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang sebelum Ibu lanjut ke pembelajaran. Ya, untuk masuk ke materi inti, baik. Sekarang Ibu akan menyuruh kalian beberapa anak untuk membacakan materi yang ada di depan. Ya, sekarang siapa yang bantu Ibu untuk membacakan yang pertama? Silakan. Ya. Teks biografi ini biasanya berisi tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masyarakat, misalnya pahlawan, presiden, artis, atlet, dan lain sebagainya. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan teks biografi ialah tentang riwayat hidup seseorang yang dituliskan oleh seorang lain dan dapat dijadikan
teladan bagi orang lain. Ya, oke, terima kasih. Nah ya, jadi apa itu teks biografi? Adalah sebuah teks yang isinya tentang riwayat hidup seseorang. Siapa yang diangkat? Nah itu tadi. Salah satunya adalah seorang tokoh, ya tokoh terkenal. Ya jadi tidak sembarangan seseorang itu menulis teks biografi. Yuk lanjut. Sekarang ciri-ciri teks biografi, siapa yang mau bantu ibu baca? Satu orang silakan. Ya. Ciri-ciri teks biografi. 1. Memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan. 2. Memuat fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan suatu masalah sampai pada akhirnya berhasil dan sukses, sehingga patut dijadikan teladan. 3. Memiliki struktur yang jelas. Ya, cek. HP-nya ada Google Form. Sudah? Bagian awal bisa kamu kerjakan dari sekarang. Sudah selesai? Ada yang sudah, ada yang belum? Sudah selesai? Sudah? Ya. Baik. Kalau sudah selesai, kenapa ibu kasih tes di awal? Karena ibu ingin mengetahui sejauh mana sih kalian memahami tentang materi yang akan ibu sampaikan pada pagi hari. Sukses, terkenal dengan hasil karya, menulislah. Biarlah hasil karyanya dibaca orang banyak, dijual, dapat duit nggak? Menghasilkan nggak? Menghasilkan. Siapa penulis termuda saat ini yang sukses dan kaya raya? Siapa bisa jawab? Ya, siapa bisa jawab? Ya, ya, Terelie. Atau kata lainnya, Darwis. Oke, tepuk tangan. Kita jelaskan dulu sedikit tentang hidup pokok. Siapa yang tahu tentang hidup pokok? Tidak tahu, lupa. Ini pelajaran SD juga ini, dari dulu ini. Inti kalimat, ayo siapa lagi? Inti paragraf, ada lagi? Gagasan? Gagasan pokok, ada lagi? Ya, oke, sekarang bisa dikeluarkan alat tulisnya. Ya. Nah, ide pokok adalah gagasan pemikiran utama yang menjadi dasar. Landasan, boleh catat boleh. Gagasan pemikiran utama yang menjadi dasar. Gagasan pemikiran utama yang menjadi dasar. Ide pokok adalah gagasan atau
pemikiran utama yang menjadi dasar landasan dalam pengembangan paragraf atau inti dari sebuah paragraf ya, jelaskan sedikit. Jadi yang namanya ide pokok itu bisa di mana saja, ya, ada di awal dan ada di akhir. Tapi pada hari ini ibu tidak menjelaskan tentang ide pokok di awal apa sih bu namanya, ide pokok di akhir apa sih bu namanya, tidak itu ya. Nanti ada waktu dan kesempatan yang lain. Jadi hari ini ibu hanya menjelaskan sebuah ide pokok atau inti pikiran pada sebuah paragraf. Nah, bisa di awal dan bisa di akhir. Kalau hanya sebatas kalimat saja, itu belum dikatakan sebagai kalimat utama, karena tidak ada kalimat bawahnya. Kalau hanya ada kata, satu kata ya. Hari ini Nabila tidak masuk sekolah. Satu kalimat? Satu kalimat? Tidak ada kalimat bawahnya kan? Itu dinamakan hanya sebuah kalimat, belum dinamakan sebuah paragraf. Nah, tadi ide pokok, sekarang ide penjelas. Ada yang tahu apa sih ide penjelas? Kalimat yang main suaranya yuk. Kalimat yang suatu peristiwa, apa lagi? Kejadian, apa lagi? Ya. Kalimat yang menjelaskan dari sebuah kalimat utama. Gampang dari balik. Ya. Kalimat itu penjelasan adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama atau inti kalimat. Kalau sebuah kalimat tidak ada kata penjelasnya, itu belum disebut dengan paragraf. Paham sampai sini? Nah, yang kedua, kita nanti akan belajar menyimak sebuah tayangan video. Kalau kita menyimak, apa yang kita butuhkan? Perhatikan, fokus, mendengarkan. Satu lagi yang paling utama, konsentrasi. Kenapa bu kita harus melakukan hal-hal seperti itu? Karena apabila kita ingin menjadi sebuah penulis yang baik, harus menyimak dengan baik. Kita dibutuhkannya konsentrasi, kejelian, terus yang kedua suara hening, tidak gaduh. Ya, kalau kita menyimak, kita gaduh, apa yang kita hasilkan? Hasilnya tidak akan baik. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya? Kita akan masuk ke inti pembelajaran tentang teks biografi ya. Kisah hidup seseorang tersebut ditulis oleh orang itu sendiri. Namanya autobiografi. Nih contohnya seperti ini. Ya. Nih ibu kisahkan dia Agim. Dia jadi Agim itu punya kisah hidup perjalanan dari awal kehidupannya hingga saat ini. Dia dituliskan dalam sebuah buku. Ya dia sendiri yang bercerita. Tidak menyuruh orang lain, dibuat sendiri. Namanya autobiografi. Tapi kalau biografi ini contohnya. Siapa ini nak? Yang keras suaranya sayang. Kiai Haji Nur. Yang nulis siapa ini? Siapa yang nulis? Yang keras? Dia yang nulis. Jadi kisahnya Kiai Haji Nur Ali ini ditulis oleh seseorang. Jadi yang menuliskan orang lain.
lain, bukan dirinya sendiri. Jadi kalau yang ini namanya biografi, kalau yang ini namanya autobiografi. Paham sampai sini? Ada contoh lagi satu, ya, contoh lagi satu. Baik, Ibu minta bantuannya satu orang. Nah, ayo, bisa ke depan. Ini siapa yang tahu namanya apa? Media apa ini? Termasuk nggak Bu ke dalam biografi? Termasuk, tapi namanya ini media apa? Infografik. Enak mana nih kalau Ibu tanya? Enak baca bukunya apa enak baca infografiknya? Infografik. Nah, satu, kenapa? Menarik. Kedua, Gampang. mudah difahami, gampang dimengerti Bu. Bahasanya tidak panjang-panjang. Dan yang terutama, dia didesain sebagus mungkin biar yang melihat tertarik. Sampai sini paham? Bisa dimengerti nak? Apa tadi namanya ini? Infografik. Oke, ya. Terima kasih bantuannya. Bisa? Biar memamerkan suasana tidak apa tuh? Tegang. Oke, baik. Sekarang Ibu akan bermain dengan angka. Bermain dengan angka. Setiap kelipatan 5, kalian tidak boleh menggunakan atau menyebutkan kata 5. Jangan. Kita ganti dengan apa? Dor. Sepakat dor? Sepakat ya? Ya, sepakat ya. Ibu mulai dari sana. Nanti pesan aja kali ya. Pesannya ke sini terus kesana gitu ya. Ya, oke ya. Berhitung dimulai. Yang keras suaranya. 1, 2, 3, 4, 6. Nah, dulang. Tolong. Cantik. Suaranya dilepas. Jangan dong. 1, 2. Ya, diulang ya. Semangat. Ya, konsentrasi. 1, 2, 3, 4, 6. 7, 8, 9, dor 11, 12, 13, 14, dor 16, 17, 18, 19, dor 21, 22, 23, 24, dor. 26, dor. Oke. Konsentrasinya jatuh. Satu lagi mau? Fajar Dewantara lahir di Pakualaman, Jogja pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Ia bersekolah di LS.
membagikan hasil dari diskusi tadi kami, hasil dari video tersebut. Ki Hajar Dewantara lahir di Pakualaman, Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Ia sekolah di ELS dan bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar. Ki Hajar Dewantara mendirikan Sekolah Taman Siswa pada 2 Juli 1922. Dan pada 26 April tahun 1959 ia meninggal di Yogyakarta. Sudah? Sudah, Bu. Oke, itulah jawaban dari hari ini sungguh-sungguh sangat meningkat ya. Berarti pembelajaran pada pagi hari ini alhamdulillah kalian sudah dapat memahami dilihat dari hasil tes yang kita kerjakan tadi ya melalui HP kalian. Yang bawah saya yang 10 TKJ ya. Meningkat sekali, berarti Ibu anggap kalian untuk materi biografi sudah memahami sangat-sangat. Untuk pembelajaran terakhir, siapa yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang gantian akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Ya, siapa yang bisa menyebutkan atau mengartikan apa sih biografi itu? Pembelajaran hari ini tentang teks biografi yang berisikan riwayat hidup seseorang yang dianggap penting oleh masyarakat setempat. Oke ya, riwayat hidup seseorang